Kami telah mempersiapkan hidup kami, membukai hati kami untuk menerima firman-Mu. Berkati pendengaran kami supaya kami mendengar dan mengenal suara-Mu, sebagaimana domba-domba mendengar dan mengenal suara-Mu. Dan bukailah mata rohani kami, anugerahkan kami semakin mengetahui kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan kami. Kami mau mendengarkan peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan, terlebih di akhir zaman ini, sebagaimana Engkau mengingatkan dahulu juga Nabi Nuh, bagaimana juga Engkau mengingatkan juga Abraham ketika Sodom dan Gomora itu, supaya semuanya menjadi pertobatan bagi kami. Kalau kami percaya menjelang kedatangan-Mu ya Tuhan, maka penggenapan buatan di akhir zaman ini pasti akan terjadi. Dan dalam hal inilah kami mohon supaya Engkau memperingati kami Tuhan, untuk meninggalkan jalan hidup kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Dan saat ini kami telah membuka hati kami, mempersiapkan hidup kami menerima segala berkat-Mu yang Kau sediakan, bahkan menerima kesembuhan, menerima pemulihan, bahkan menerima segala rancangan keselamatan yang Engkau jadi dalam hidup kami. Urapi minyak-Mu ini dalam kuasa Roh Kudus yang berkata-kata dan keluar isi hati-Mu kepada semua saudara yang mendengarkan berita Injil pada saat ini, baik saudara kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada. Di dalam nama Yesus diberkati semuanya. Turun kuasa-Mu menjadikan doa-doa kami ini, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Coba diangkat tangannya dulu. Haleluya, haleluya. Coba tangan kita enggak 1 menit aja katakan haleluya, berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan pada Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Yesus yang ada di tempat ini, baik juga yang ada di rumah, bahkan juga dimanapun berada yang bersama-sama ibadah ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima peringatan-peringatan Tuhan pada kita menjelang akhir zaman ini. Ini sudah zaman-zaman yang sulit bagi kita manusia yang ada di dunia ini. Bukan semakin berkurang tanda-tanda kedatangan Tuhan kita, tetapi semakin bertambah-tambah. Dan Yesus berfirman, siapa yang bertahan, itulah yang diselamatkan. Yakinkah saudara bertahan? Yakin? Amin. Tadi mau hujan, tetapi karena Tuhan ada di sini, hujan tidak jadi. Karena Tuhan Yesus ingin supaya kita laksanakan ibadah ini. Haleluya. Saya akan membaca firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 26 sampai seterusnya. Lukas 17 ayat 26. Silakan dibuka dengan Alkitab. Lukas 17 ayat 26. Di rumah juga silakan buka Alkitabnya. Lukas 17 ayat 26 dan seterusnya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua.
Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu dan sedang berangingan di atas rumah dan barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ kerumunan burung nazar." Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus, dirahmati yang masih pada Yesus. Tarumalia dan firman Tuhan yang saya bacakan ini adalah langsung keluar dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus tanpa perantara. Amin. Haleluya. Ini firman Tuhan yang murni keluar dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus tentang kedatangan kerajaan Allah. Di sini dikatakan tadi bahwa kedatangan Anak Manusia, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ada kesamaannya dengan zaman Nuh dan zaman Lot. Amin. Ya. Ayat 26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah kelak pada hari-hari Anak Manusia. Sama. Amin. Kalau nggak percaya baca lagi lah. Baca. Ayat 30. Ayat 28. Demikian juga seperti terjadi zaman Lot, makan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Dan pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan diri. Amin. Memang pada zaman Nuh dahulu Tuhan telah membuat suatu pelangi sebagai tanda perjanjian bahwa tidak akan lagi Tuhan membuat air bah. Itu dia berbicara kepada Nuh dahulu. Tetapi setelah Yesus datang, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila dia datang kedua kali ke dunia ini, akan ada kejadian yang mirip-mirip dengan kejadian pada zaman Nuh dan zaman Lot. Amin. Akan terjadi. Kita coba kupas, kita buka. Kenapa Tuhan marah pada zaman Nuh? Ya. Di sini katakan orang makan, kawin, makan, minum, kawin, mengawinkan dengan segala aktivitas manusia di dunia ini. Tetapi di sini tidak disinggung bahwa manusia beribadah kepada Tuhan. Amin. Memang berjalan aktivitas manusia di dunia ini, tetapi tidak peduli kepada Tuhan Sang Penciptanya. Amin. Tidak peduli pada agama. Orang hanya mencari uang terus. Mencari kesenangan. Menikmati segala sesuatu pesta pora tanpa mengingat kepada Tuhan. Amin. Kira-kira mirip tak sekarang? Mirip kan? Ya.
Kita lihat orang-orang beragama apakah sungguh-sungguh bertuhan? Akhir zaman ini kita lihat, gak usah orang lain, kita lihat dulu. Diri kita sendiri aja kita lihat. Ya. Benar-benarkah kita sebagai manusia yang melakukan kewajiban sebagai umat Tuhan, benarkah sesungguh-sungguhnya dengan sepenuh hati, segenap kekuatan akal budi kita mengasihi Tuhan? Benar? Siapa yang berani mengatakan benar? Benar? Hah? Belum ada yang berani mempertaruhkan nyawa untuk Tuhan. Gak usah nyawa. Ya. Mejamu di rumah aja pun gak berani kau pertaruhkan sama Tuhan. Gak berani. Pinjam kursimu aja pun gak berani. Apalagi dompetmu. Amin. Ya. Orang hanya menikmati anugerah Tuhan tanpa kepedulian pada Tuhan. Itu sesungguhnya yang terjadi pada zamanmu. Hidup dalam pesta pora yang sesungguhnya di mata Tuhan itu adalah suatu kejahatan. Jahat. Ya. Dosa yang terbesar adalah tidak percaya pada Tuhan. Kalau orang percaya pada Tuhan, maka dia akan mulai melakukan aktivitas hidup dia sebagai orang yang percaya. Amin. Walaupun dia beragama, tapi kalau tidak percaya, dia tidak akan hidup sebagai orang percaya. Dia akan hidup. Kenapa? Ajaran Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Kalau kita lihat lagi di zaman Nuh apa yang terjadi. Ketika malaikat turun, mereka kawin dengan anak-anak manusia. Ketika hasil dari perkawinan dengan manusia ini, itulah manusia-manusia raksasa. Sehingga segala tatanan hidup di dunia ini telah rusak. Jangankan manusia, malaikat dari surga pun memberontak pada Allah, melanggar perintah Allah. Malaikat-malaikat mengajarkan sihir kepada manusia. Sehingga ada sihir sampai saat ini. Mulai malaikat-malaikat ini mendoktrin manusia supaya menyembah kepada dia. Ya. Sehingga manusia tidak lagi hidup menurut kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita baca nanti, silakan dibaca peristiwa itu di Kejadian, Tuhan mengatakan bosan melihat manusia. Jijik melihat segala tingkah laku manusia ini. Amin. Tapi ada satu orang yang tidak mau melibatkan diri dalam kejahatan itu. Ada satu orang pribadi yang tidak mau melibatkan diri kepada kehidupan dunia yang seperti itu, yaitu yang bernama Nuh. Dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu beribadah pada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan berbicara kepadanya tentang rahasia yang akan terjadi. Rahasia yang bisa menyelamatkan hidupnya dan keluarganya. Amin. Karena dia dasar orang bertuhan, maka ketika dia mendengarkan suara Tuhan, dia taat. Amin. Ya. Taat. Nuh, saya sudah bosan melihat manusia ini. Buatlah kepadamu bahtera di atas gunung, supaya engkau dan keluargamu diselamatkan. Amin. Siapa yang menyelamatkan kita? Saya dan saudara dan keluarga kita.
satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Ya. Ada banyak kejadian sekarang ini, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, peperangan, narkoba melanda dunia. Ya. Sudah banyak yang mati juga karena narkoba. Sudah banyak keluarga yang hancur karena narkoba. Pribadi-pribadi yang hancur karena narkoba. Itu semua pekerjaan setan di akhir zaman ini. Amin. Banyak sekali. Sehingga Nuh, walaupun dia tidak masuk akal manusia segala apa yang dikatakan Tuhan, tapi dia melakukannya. Amin. Dikerjakannya. Ya. Ketika dia mengerjakan apa firman Tuhan kepadanya, semua orang mengejeknya. Nuh mencoba menceritakan bahwa akan terjadi masalah yang besar. Ayolah kerjasama kita. Amin. Tapi manusia karena dasar tidak percaya pada Sang Penciptanya, mereka tidak peduli. Ya, mereka hanya melayani nafsunya sendiri, melayani keinginan hatinya, melayani kesenangan hidupnya. Ya. Akhirnya benar-benar terjadi air bah, dan semua manusia ditelan oleh air bah, kecuali Nuh dan keluarganya dan segala jenis binatang. Amin. Saudara yang kasih, memang manusia ciptaan yang sangat dikasihi Tuhan, tetapi ketika Tuhan sudah marah, lebih berharga tikus daripada manusia itu. Makanya tikus ada sampai sekarang. Amin. Jangan merasa nanti lebih hebat dari tikus. Tikus lebih berharga di mata Tuhan pada zaman itu daripada manusia yang bejat, yang tidak percaya dan tidak mau bertobat. Segala apa yang mereka perjuangkan dari tanpa Tuhan tidak akan bisa menyelamatkannya. Bangun membangun, kawin mengawinkan, istri yang cantik tidak bisa menyelamatkannya, suami yang ganteng, kaya, raya tidak bisa menyelamatkannya, pejabat-pejabat tidak bisa menyelamatkannya, rumah yang besar penuh dengan kemewahan tidak bisa menyelamatkannya. Tetapi yang bisa menyelamatkan hanyalah Tuhan. Amin. Itulah keadaan yang sudah mirip-mirip sekarang ini, saudara kasih. Lebih banyak orang sekarang di diskotik, karaoke, di pantai-pantai yang mencari keselamatan daripada orang-orang yang ingin beribadah kepada Tuhan. Ya. Lebih banyak orang yang mabuk kekayaan, lebih mabuk dengan jabatannya daripada dia mabuk dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Tertawan roh. Saudara kasih, jadi kita tidak boleh punya apa-apa lagi. Boleh. Ya. Yang penting ingatlah kepada Tuhan. Amin. Beribadahlah kepada-Nya dan taatlah, hidup taat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Tuhan juga nggak pelit kepada orang yang mengasihinya. Haleluya. Tetapi dikatakan Tuhan, apalah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya, dengan apakah ia menyelamatkannya? Saudara kasih, banyak orang sudah tahu firman ini. Memang pada saat didengar iya ya, tapi setelah itu tidak pernah diingat-ingat lagi. Kembali kepada habitatnya. Saudara kasih, sudah banyak juga kejadian malapetaka saat ini. 2005 terjadi gempa di Aceh.
Lebih bagus buka kacamatanya dulu kalau mengantuk. Ya, buka aja. Berapa banyak orang mati? 500.000 lebih hanya yang teridentifikasi. Yang tidak teridentifikasi mungkin banyak juga. Ya. Mungkin agak-agak sampai 1 juta lagi. Amin. Termasuk kena dunia sini. Gunung Stoli hancur. Ya. Banyak keluarga kita juga yang tewas. Amin. Selain terjadilah gempa bumi di Aceh, ribuan juga orang meninggal. Maaf, di Padang. Selain terjadi lagi gempa bumi di Ternate itu ya. Ya, bolak-balik Indonesia kena gempa bumi, kena banjir, wabah penyakit. Saudara kasih, berapa banyak yang bertobat? Memang waktu kena tsunami dulu di sini, semua orang memanggil Tuhan. Di gunung pun Tuhan, di ganggang pun Tuhan. Ya. Setelah selesai tsunami, gempa bumi, terjadilah PPI di jalan PPI. Ya. Amin. Langganan kawan-kawan kita juga ke situ. Ya. Mereka menyembah iblis di situ dengan seks yang bebas, pergaulan yang bebas setelah Tuhan memberikan peringatan. Bukan semakin bertobat, semakin parah. Amin. Sehingga ada yang mengatakan Nias ini tinggal sebentar lagi tenggelam. Saudara yang kasih, jangan dipikir ini tidak terjadi kalau tidak bertobat kita. Ya. Tadi malam kami berdoa, sudah nampak juga tanda-tanda seperti itu. Tapi masih ada yang keluar. Katakan Tuhan, bertobat, kasih tahu semua bertobat, 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 amin. Lalu yang mendengar bertobat katanya, apa itu bertobat, bertobat? Bertobatlah. Pejabat-pejabat yang korupsi lagi. Amin. Ya. Pengusaha-pengusaha jangan hanya pikirkan dirinya sendiri, pikirkan orang banyak, pikirkan juga pelayanan Tuhan, amin. Siapa lagi? Dalam keluarga harus ada pertobatan. Perempuan-perempuan yang sudah diberkati Tuhan, jangan sombong kau sama suamimu. Ya, semakin kau diberkati seharusnya semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Amin. Laki-laki juga jangan semakin kasar. Kasihilah istrimu, anak-anak hormati orang tuamu. Dalam keluarga. Amin. Ya. Apa lagi? Hamba-hamba hormati Tuhanmu. Ya. Jangan terbalik-balik. Sekarang mengemis Tuhan kepada hambanya. Tolonglah, tolonglah. Apa aplikasinya itu? Pimpinan atasan. Dalam suatu pekerjaan, dalam suatu organisasi. Jangan balik-balikan aturan Tuhan, amin. Itu perlu bertobat. Ya. Apalagi pertobatan kita, keinginan hati kita, selalu ingin kesenangan-kesenangan terus, tidak mau yang capek-capek. Apalagi kejahatan. Coba dibaca dulu Markus 7 ayat 21. Markus 7:21. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, berpikir yang jahat, pencabulan, cabul, pembunuhan. pelan-pelan, bos. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Timbul segala pikiran jahat. Kenapa? Karena yang ada di dalam adalah setan. Ya. Bukan Roh Kudus, setan.
Makanya pikirannya jahat. Apa kejahatannya? percabulan, Cabul, pencurian, mencuri, pembunuhan, membunuh, perzinahan, zina, keserakahan, serakah, kejahatan, jahat, kelicikan, licik, hawa nafsu, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, sombong, kebebalan. bebal, Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. menajiskan orang. Ya, amin. Apa yang diaminkan berarti yang bilang amin itulah orangnya. Yang bilang amin berarti dialah yang seperti itu. Maka haruslah bertobat. Amin. Kalau dibilang bertobat nggak ada yang mau amin. Bertobat kita semua. Haleluya. Ya. Sekarang di dunia sini kalau pesta, ya, sebelum pesta mabuk semua satu kampung, narkoba, tunifare, bunuh-bunuhan. Amin. Ya. Sekarang orang cari jabatan sikut-sikutan, mencari status sosial. Ketika sudah dapat nanti sombongnya nggak tanggung, serakahnya nggak tanggung, ya, rakusnya tidak tanggung. Biar raja yang marah. Aku nggak tahu supaya selamat. Kita harus bertobat semua, amin. Ya. Tidak mau melakukan kasih, tidak pandai melakukan kasih, tidak pandai. Ya. Pandai melakukan yang jahat. Amin. Apalagi yang ada di dunia sini. Berdukun, dukun, kogena, lagu. Ya. Sudah ada Tuhan masih mau lagi. Bismillah, mantra-mantra lagi. Sudah ada Tuhan, ngapain lagi? Amin. Ya. Sudah ada Tuhan pakai jimat lagi. Untuk apa itu? Sudah ada Tuhan kau usah pakai pelaris lagi. Ngapain minta rezeki sama setan? Minta rezeki kepada Tuhan, amin. Haleluya. Ya. Supaya jangan kena tsunami lagi kita di dunia sini sehingga hilanglah pulau dunia sini. Saudara kasih, saya akan menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi di beberapa waktu yang sudah berlalu ini, di akhir-akhir zaman ini. Tadi saya sudah ambil data-datanya, sudah saya catat di sini. 12 Januari 2010 gempa di Haiti 7 skala Richter, 250.000 orang tewas. Ya, ada datanya. Kemudian Februari 2010 gempa di Chili, itu juga ratusan ribu orang meninggal. Maret 2009 kekeringan di Tiongkok 5 provinsi. 7 Agustus 2010 tanah longsor di Kabupaten Zhou, Provinsi Gansu, Tiongkok. 4 Desember 2010 Selandia Baru gempa 7,2 skala Richter. Januari 2011 Australia banjir besar-besaran yang tidak pernah terjadi. 11 Maret 2011 gempa 9 skala Richter Jepang, terjadi tsunami yang sangat-sangat besar yang belum pernah terjadi. Maret 2011 suhu tinggi di Jerman dan di Swiss sehingga terjadi kebakaran hutan yang hebat. 4 Juli 2011 letusan gunung berapi di Chili. Juni sampai Oktober 2011 Bangkok banjir terbesar yang tidak pernah terjadi puluhan tahun. Juni Oktober 2011 kekeringan di Amerika Utara. 21 bulan Juli 2011 Beijing, Tiongkok hujan ekstrim. Kemudian Oktober 2012 Amerika badai kabut dingin. Januari 2011 13 kabut konstan di Tiongkok. Maret 2013 wabah belalang di Israel. Maret 2013 flu burung di Tiongkok. Juli 2013 India banjir besar-besaran. Agustus 2013 angin kencang dan kebakaran di California.
Desember 2013 Timur Tengah badai salju. 2 Januari 2014 musim dingin yang tidak pernah terjadi di Amerika Utara. 27 September 2014 Gunung Merapi Ontake Jepang meletus. April 2015 gempa bumi di Nepal. Juni 2015 banjir besar di Georgia. 4 Januari 2016 6, skala Richter gempa di India. 6 Februari 2016 gempa di Taiwan. 2005 gempa di Aceh dan di Padang dan sebagainya. Banjir juga di Indonesia, di Jakarta terakhir ini sudah tahu kita. Dan terakhir ini ada lagi penyakit MERS, flu babi, ya. Apa yang disuntik itu terakhir kemarin lagi, difteri, dan terakhir ini virus corona. Virus corona sudah ratusan ribu orang sudah meninggal ke saat ini. Amerika aja sudah 36.000 kemarin yang terakhir. Ya, Brazil, Italia, sebagai itu sudah di atas 20.000 meninggal. Saudara kasih, ini bukan tanda-tanda yang biasa. Tadi dikatakan bahwa menjelang kedatangan Yesus ada kemiripan-kemiripan tentang yang terjadi di zaman Nuh dan juga zaman Lot. Amin. Saudara kasih, bagaimana juga di zaman Lot. Di zaman Lot, ya, situ hidup dengan tidak lagi bermoral manusianya. Hidup dengan sebebas-bebasnya dan tidak peduli pada Tuhan. Ya. Saudara kasih, itulah sebabnya Tuhan marah. Dan ada seorang nabi, yaitu Abraham, yang tahu tentang rahasia itu. Ya. Sebelum terjadi Tuhan memperingatin dulu. Amin. Diperingati. Hari ini juga kita diperingatin. Ya. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih dasar lagi, maka bertobatlah kita. Ada tawar-menawar Abraham kepada Allah. Kalau ada 100 orang Tuhan yang percaya bertobat, saya tidak marah. Kalau ada 50, tidak marah juga. Kalau ada 30 Tuhan, tidak marah juga. Kalau ada 10, tidak. 10 orang pun dicari Abraham, nggak ada, ragu dia. Ragu. Ya. Kalau 5 orang Tuhan gimana? 5 orang pun saya tidak akan marah. Apa sila ini? Lot istrinya, 2 anak perempuannya, 1 tunangan. 5 orang pasti sudah bertobat ini. Amin. Ya. Ternyata itu pun hanya 3. Ya. Istri Lot sendiri pun yang dianggap sudah bertobat, tidak bertobat juga. Sehingga dia menoleh ke belakang dan binasa. Amin. Saudara kasih, kita juga harus keluar dari cara hidup Sodom dan Gomora. Ya. Hidup dengan sebebasnya tanpa takut akan Tuhan. Ada suatu kota di Cina, Tiongkok. Nama kota ini Kinping di Kabupaten Miazun, Tiongkok. Ada ini ya? Telepon. Pernah dengar nggak? Belum. Nah, iya. Kejadian 12 Juni tahun Mei 2008. Kota Kinping ini satu tempat yang sangat indah. Ya, suatu lembah. Dia di antara 2 gunung. Di situ sangat alami, oksigennya sangat bagus, kemudian cuacanya sangat bagus juga, pemandangan yang sangat indah, sehingga semua pejabat-pejabat di Tiongkok itu ingin rasanya bermain di situ dan tinggal di situ. Ya. Tetapi orang-orang gereja yang ada di Tiongkok pergi ke situ menginjil. Mereka membicarakan tentang keselamatan. Tapi setiap orang yang dikunjungi tutup pintu. Mohon maaf, kami tidak terima Injil. Kami tahu kalian itu kurang kerjaan. Di sini kami sudah makmur.
Ya, apalagi Tuhan, kami hanya percaya pada uang, katanya. Ada uang, hidup senang. Ya. Sehingga dari penginjilan orang-orang di gereja satu pun tidak ada yang berhasil. Sehingga pada tanggal 12 Mei 2019 terjadi gempa yang dahsyat. Maka kedua gunung yang menghimpit kota tadi, dia bergeser, longsor, dan akhirnya tertutuplah kota itu, sama sekali tertutup. Makanya katakan kota yang hilang. Ini baru terjadi 2008. Karena kesan keindahan tempat itu, maka pemerintah mencoba membangun lagi dengan membawa para rencana pembangunan Bapeda bersama kita, dan juga arsitek-arsitek yang hebat, dibangunlah kembali kota itu. Ya. Maka pada tanggal 12 Agustus, ini Mei tadi kejadiannya, hanya berjaga 3 bulan saja ketika sudah berdiri kembali kota itu, terjadi lagi gempa dan longsor yang sehebat-hebatnya, tertutuplah kembali kota itu. Ya. Saudara kasih, ini suatu pembelajaran pada kita di akhir zaman ini. Ya. Memang Tuhan membiarkan kita menikmati segala ciptaannya di dunia ini, tetapi harus juga kita beribadah, harus kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan sudah kita nikmati pemberian Tuhan, tetapi kita sombong tinggi hati, tidak mau sama Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang berkuasa, yang berotoritas atas segala-galanya, langit dan bumi segala isinya, maka ketika dia tidak menerima segala cara hidup kita, maka dia melakukan hal yang seperti itu. Jadi mirip ketika terjadi di Sodom dan Gomora. Jadi mari kita ingat saudara kasih, bahwa pada akhir zaman ini, ya, sebagaimana pada zaman Nuh dan zaman Lot dahulu, begitulah juga ketika nanti datang Tuhan Yesus. Ada mirip-miripnya. Amin. Di dia sini juga secara alami tidak masuk akal. Dia sini sudah mereng dia. Yang di daerah sana berapa kilo itu yang sudah lautan menjadi daratan. Amin. Demikian juga di selatan sana. Yang tadinya daratan dia sudah menjadi lautan. Artinya sudah mereng dia. Ya. Maka yang dibutuhkan adalah pertobatan kita semua. Amin. Siapa yang mengerjakan ini? Kepada semua yang ada di pulau ini sudah bertobat, kita semua harus menyampaikannya. Amin. Sampaikan pada keluarga, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita, harus kita kembali kepada Yesus. Amin. Harus kembali pada Yesus. Sesibuk-sibuknya kita, ya, kalau itulah anugerah Tuhan, tetapi jangan lupakan Tuhan. Amin. Supaya kita diampuni dari segala kesalahan kita di masa-masa yang sudah berlalu. Silakan dibuka dulu 2 Timotius pasal 3, manusia akhir zaman. Sudah? 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Terus. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua.
memberontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak tahu berterima kasih juga kepada sama manusia, Tidak memperdulikan agama, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak pandai mengasihi, tidak mau berdamai, tidak mau damai, suka menjelekkan orang, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak dapat mengekang diri, garang, garang, tidak suka yang baik, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. daripada menuruti Allah. Lagi, Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, secara lahiriah memang menjalankan ibadah seperti kita ini sekarang. tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Padahal menyangkal kuasa Tuhan, tidak percaya pada kuasa Tuhan. Jauhilah mereka itu, Jauhi mereka itu. sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeluduk ke rumah orang lain, Ada yang menyeluduk, ke rumah orang lain, ya, dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa yang diakui oleh berbagai-bagai nafsu, ya, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. terus diajarin, tapi tidak juga mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Haleluya. Begitu kita semua ya. Bukan ya? Bukan ya? Sekarang ada nggak yang mau bertobat di antara kita? Setelah mendengarkan berita firman hari ini. Ada nggak? Seorang kasih kalau bertobat kita dan Tuhan mau menerima pertobatan kita, mengampuni kita, ada yang luar biasa yang akan dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Maka marilah kita bertobat. Ada pertobatan di Niniwe. Ya, ketika Tuhan juga murka kepada orang Niniwe, Niniwe itu sebenarnya suatu daerah yang sangat diberkati. Tapi mereka tidak perlu kepada Tuhan, menyembah kepada dewa-dewa, menyembah kepada Baal, patung-patung, ya, berdukun-dukun dan segala macam yang menyakiti hati Tuhan. Ketika Nabi Yunus menyampaikan hal itu, maka rajanya, pemimpinnya langsung memilih seluruh rakyatnya untuk berkabung dan bertobat. Pertobatan mereka sangat berkenan di hadapan Tuhan, sehingga murka Tuhan tidak jadi di Niniwe. Amin. Selain kasih mari kita mulai dalam perhitungan kita ini, supaya janganlah sampai marah Tuhan sampai juga dunia sini. Jangan murka Tuhan sampai dalam keluarga kita. Amin. Jangan murka Tuhan sampai di diri pribadi kita. Menyeranglah kita hari ini. Mari kita bertobat semua. Selain kasih, coba dulu dilepaskan semua perhiasannya, lepaskan semua sepatunya, sama seperti saya, sebagai wujud bahwa kita ini sungguh-sungguh mau bertobat. Tidak ada gunanya semua yang kita miliki ini, itu semua akan sirna. Hanya Yesus, hanya itulah yang berharga. Yang berharga adalah keselamatan. Amin. Coba dicopot dulu semua perhiasannya dulu, simpan dalam tasnya dulu, kacamata buka semua dulu, ya nggak usah bergaya-gaya kita. Amin. Mari kita tunjukkan perubahan kita kepada Tuhan. Ya, ada banyak yang menganggap bahwa hidupnya adalah dengan harta, hidupnya dia hidup karena perhiasan,
Dia hidup karena segala-gala yang sebenarnya busuk-busuk. Tapi sebarangkali saya katakan bahwa hanyalah di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Semua yang kita miliki itu dia akan menyelamatkan kita. Ya, hanya Yesus menyelamatkan kita. Apa Kevin buka sepatunya? Ya. Mari kita turun ke bawah semua. Yang saya sudah tanya tadi mau bertobat, maka sampaikanlah pertobatanmu kepada Tuhan. Jangan ada yang memimpin, mengajar-ngajarin bertobat. Sampaikan sendiri kepada Tuhan apa pertobatan saudara setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Sungguh-sungguh lakukan, jangan ada yang ketawa-ketawa, jangan ada yang main-main. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yesus hidup selama-lamanya. Kami bertobat Tuhan Yesus, kami bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau memperingati kami tentang kejadian di zaman dulu, zaman Lot, di masa yang sudah berlalu. Ketika hidup manusia tidak peduli lagi kepada Tuhan. Ketika manusia hanya hidup di dalam keinginan mereka. Hidup dalam kesenangan dunia. Hidup di dalam kedagingan. Sehingga engkau bosan melihat manusia ini. Karena hidup sudah rusak, jiwa yang sudah rusak, manusia yang tidak bermoral. Tidak tahu murka ya Tuhan, dan mendatangkan air bah pada waktu. Yesus, begini musimnya. Demikian juga di zaman Lot. Ketika manusia hidup dengan sesuka-suka hatinya, mereka hidup dalam nafsu, hidup dalam kejahatan, sehingga kau mendatangkan Tuhan murka-Mu atas Sodom dan Gomora. Karena Kau telah berfirman kepada saat kedatangan-Mu ya Tuhan, hari-hari Sodom
Dan kamu ramai juga mas hari-hari itu kembali melanda dunia ini. Sungguh Tuhan Yesus, tidak tersembunyi di dalam kehidupan kami selama ini. Kami juga hidup di dalam berbagai-bagai kejahatan dan kesalahan. Kami hidup untuk diri kami sendiri dengan keegoisan kami. Kami selalu mencari kesenangan kami sendiri. Kami hidup dengan egois. Tuhan ampunilah kami. Kami hidup saling membenci Yesus. Semua pekerjaan diri setan yang telah menyesatkan hati kami. Tapi hari ini kami bertobat Tuhan. Tolong kami Yesus. Tolong kami. Bimbing kami dalam kuasa Roh-Mu ya Bapa. Untuk merubahkan hidup kami. Untuk merubahkan hati kami. Supaya kami hidup mengasihi Engkau. Dan mengucapkan kebenaran. Yang memuliakan Engkau, menaati Engkau yang menuruti firman-Mu. Baik keluarga kami, anak-anak kami, bangga dan Tuhan. Yesus, jangan Engkau murka kepada kami yang tinggal di pulau ini Tuhan. Dan biarlah Engkau pimpinkan dalam Roh Kudus untuk menyampaikan berita pertobatan ini kepada siapa saja Yesus. Dan kami meninggalkan cara hidup kami yang tidak benar. Hidup kami untuk mengasihi Engkau dan melakukan segala perintah-perintah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Wabah yang sedang terjadi saat ini melanda dunia. Yesus, kami tahu bahwa tiada tempat kami berlindung selain kepada-Mu. Dan segala bencana-bencana kegelapan nubuatan tentang akhir zaman ini, hanyalah Engkau gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Lindungilah kami semuanya. Lindungi keluarga kami, lindungi saudara-saudara seiman kami. Tuhan Yesus, kuasa-Mu lah yang membebaskan kami dari segala apapun yang telah mencobai kami. Hendak menyerahkan kami kepada kuasa kematian, menyerahkan kami kepada kuasa-kuasa maut. Mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka hidup dalam ilah-ilah yang lain. Tapi Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa di surga dunia, yang melindungi kami bahkan dari segala sakit penyakit. Engkau melindungi kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Engkau menyembuhkan kami, Engkau mentahirkan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami di tempat ini. Supaya Engkau jamu setiap saudara kami yang saat ini. Sungguh-sungguh dalam pertobatan, ampunilah segala kesalahan kami Tuhan. Dan anugerahkanlah kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Jadikan kami ciptaan yang baru. Jadikan kami ya Tuhan di dalam hidup yang baru, yang seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kasih, berdoalah saudara kasih. Apa yang perlu pertolongan dalam hidup saudara, kesulitan apa yang saudara hadapi saat ini, tetapi awalilah dengan pertobatan. Mari kita saling mengampuni. Mari kita saling mengampuni. Ampunilah semua orang yang bersalah pada kita. Ampunilah semua yang menyakiti kita. Dimanapun mereka berada, ampuni mereka semuanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bernyanyi haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah,
tubuh di sorga. Ada organ tubuh di sorga. Kalau organ tubuhmu sakit, organ tubuhmu rusak, kau bisa minta kepada Yesus supaya berikan padamu organ tubuh yang baru. Ada organ tubuh yang gratis di sorga. Tuhan, saudara kami ini sakit ginjalnya, perkenankanlah dia dalam pengampunan Tuhan dosa yang masa yang lalu. Terimalah pertobatannya Tuhan, dan berikanlah tanda bahwa Engkaulah Tuhan yang selamatkan. Gantikanlah organ tubuh yang rusak, pasanglah organ tubuh yang baru, berikan ginjal yang baru. Tuhan, saya meletakkan tangan padanya, maka anugerahkanlah Tuhan Yesus organ tubuh yang baru, ginjal yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bisa menerima dengan imanmu, engkau menerima dengan percayamu bahwa engkau akan diberikan ginjal yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhanmu. Saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan, sembuhkan mereka, lepaskan mereka. Haleluya. Kami berdoa buat semua saudara kami yang sakit corona dimanapun berada. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sembah, kami berseru kepada-Mu, tolonglah mereka. Ulurkan tangan-Mu menyembuhkan mereka. Mereka yang percaya padamu, bahkan yang tidak mengenal Engkau pun Tuhan Yesus. Supaya mereka mengenal Engkau, ulurkan tangan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Bebaskanlah kami di Pulau Nias ini dari virus corona Tuhan. Bebaskan kami Tuhan Yesus, baik dari segala bencana, malapetaka. Bebaskan kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami Indonesia, berkati Presiden Jokowi, berkati Wakil Presiden, seluruh menteri, TNI Polri, semua yang menangani masalah COVID-19. Para medis Kau berkati. Tuhan Yesus, hanya dengan pertolongan-Mu semua bisa bekerja untuk menangani masalah yang telah terjadi saat ini. Kau berikan hikmat kebijaksanaan dari surga. Tuhan, akan terpurukkan masalah ekonomi. Kami percaya dengan pengampunan-Mu Tuhan, Kau memulihkan segalanya. Berkati semua para saudara-saudara kami yang memberitakan firman. Bimbing kami dalam Roh Kudus, Roh yang sama roh kami. Bersatukan hati kami di dalam iman untuk terus memberitakan Injil, untuk menerangi kegelapan. Berikan damai di antara kami, saling mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami. Berkati pemerintah yang ada di Nias ini, kabupaten kota Kau berkati Tuhan. TNI Polri Kau berkati, seluruh pemerintah, kecamatan sampai desa Kau berkati, seluruh warga Kau berkati. Curahkan Roh Kudus, bersama-sama kami memuliakan Engkau. Bersama-sama kami semua bertobat ya Tuhan. Lakukan apa yang wajib kami lakukan seturut dengan firman. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu.
baik saudara-saudara kami yang ada di rumah, semua yang bersama kami dalam ibadah ini, keluarga kami Tuhan, dan tetaplah Engkau pelihara kemelakan kami, dan janganlah tinggalkan kami seperti yang dipiatu. Sertailah kami sampai pada kesudahan zaman, hingga Engkau datang ya Tuhan, mempelai surga kami. Bawalah kami dan angkatlah kami bersama-sama dengan Engkau pada hari yang besar itu. Dan kami turun perjamuan itu, hingga dimanapun Engkau berada, disitulah kami berada, menerima keselamatan, hidup yang kekal yang telah Engkau janjikan. Selama kami berada di dunia ini, Engkaulah yang melihara kami, dan Engkau yang membawa kami dalam pencobaan. Lepaskan kami dari segala jahat, dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami akhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami ingin merindukan Engkau memberkati kami semua anak-Mu. Saudara kasih, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat saudara kasih, saudara yang ada di rumah bahkan dimanapun berada. Berkat yang kau rindukan, maka terimalah saat ini. Berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengampunan dosa, pemulihan hidupmu, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, dan hidup berkelimpahan dalam kasih-Nya. Persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, bila alam surga Tuhan, terima memberkati kita semua. Haleluya. Silakan duduk kembali. Yesus hidup selamanya. Hari esok masih ada. Amin. Saudara kasih, kita akan terus beribadah melalui streaming pada hari yang akan datang. Dan yang dekat-dekat ya boleh kita gabung, tapi dengan kita atur jarak dan kita ikuti apa instruksi dari pemerintah. Mari kita terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah virus corona. Jaga jarak, pakai masker, kemudian juga hindari untuk bersalaman-salaman, dan juga untuk kegiatan-kegiatan sosial yang berkumpul banyak-banyak supaya ditunda dulu. Sekarang saatnya kita berkumpul dengan keluarga untuk ibadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan melalui setiap keluarga kita dan memberikan keselamatan bagi kita. Haleluya. Jangan pulang dulu, kita makan bersama. Haleluya.